sekarang saya membahas sesuatu yang menurut saya selama ini orang tuh mencari ya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu renungkanlah. Kan Bapak Ibu dalam menjalani kehidupan ya menghadapi setiap kejadian demi kejadian. Betul ya? Pertanyaan kedua, kejadian-kejadian yang menimpa kita, Bapak Ibu tidak bisa menolaknya. Mutlak ya. Jadi akhirnya posisi kita tinggal mau menerima atau tidak. Kan rumusnya itu biasanya ya. Nah, sekarang tolong dijawab ya Bapak Ibu ya. Dalam menghadapi setiap kejadian kan kadang-kadang Bapak Ibu merasa berat, betul? Merasa berat itu kenapa? Dalam pikiran Bapak Ibu pas menghadapi suatu permasalahan, kadang-kadang kita suka merasa berat. Itu awalnya kenapa? Penyebabnya apa? Penyebab Bapak Ibu merasa berat itu kenapa? Ya kan tadi saya bilang, Bapak Ibu mau menerima atau tidak, kan Bapak Ibu tiap hari menghadapi kejadian, betul? Baik. Mau menerima atau tidak, kan Bapak Ibu menghadapi kejadian. Berarti kan siap tidak siap juga Bapak Ibu harus mempersiapkan, tidak bisa ditolak kan? Nah, terus pertanyaan kedua, kalau Bapak Ibu sudah tahu tiap hari itu demi hari itu menghadapi kejadian. Terus sekarang Bapak Ibu juga kadang-kadang merasa berat. Padahal kan tidak bisa ditolak. Benar ya? Padahal mohon maaf ya, rasa berat tuh enak gak sih? Nah, tapi kan terjadi. Nah, berarti harusnya Bapak Ibu biarkan menjadi suatu kebiasaan setiap menghadapi kejadian itu berat. Atau mulai merubah perilaku kita. Supaya setiap kejadian itu tidak dianggap berat. Kan gitu harusnya. Jangan membiarkan sesuatu yang membuat Bapak Ibu tidak nyaman. Kan begitu kan? Setuju ya? Nah, sekarang pertanyaan saya yang kedua, kenapa selama ini orang itu kalau menghadapi kejadian, khususnya yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita tuh selalu merasa berat? Itu pertanyaannya. Kenapa? Kurang ikhlas. Berat itu dijadikan beban atau dijadikan sebagai sarana? Bapak Ibu merasa berat itu karena dijadikan beban atau dijadikan sarana? Nah, jadi kesimpulannya apa? Bapak Ibu merasa berat itu bukan karena kejadian. Karena selama ini setiap kejadian yang menimpa kita selalu dijadikan beban. Contoh, suami diem terus di rumah, beban atau sarana ibadah? Kan ini lah, iya kan, bener kan simpel ini. Maksudnya hal yang sebenarnya harusnya Bapak Ibu tuh sadari gitu loh. Ayo, jadi Bapak Ibu tuh berat itu karena masalah yang dihadapi ya, karena kejadian yang dihadapi, atau karena selalu dianggap beban. Saya ulang, kejadian yang menimpa Bapak Ibu tuh selama ini tuh memang selama ini tuh karena kejadiannya, kan kejadian Bapak Ibu udah nggak bisa rembukan, kan? Kita nggak bisa diskusikan dong, kejadian pasti akan datang kok. Tapi yang menjadi masalah, kenapa setiap kejadian yang menimpa Bapak Ibu semua itu selalu menjadi berat? Ternyata kesimpulannya karena Bapak Ibu selama ini menganggap menjadi beban. Nah, sekarang saya tanya, selama ini, ibu-ibu tuh kalau suami diam di rumah tuh beban atau sarana ibadah? Jujur. Kalau nggak kelar ini soalnya loh, hal yang real kok tiap hari. Anak misalnya, anak nganggur, itu tuh dijadikan beban atau sarana ibadah? Kan itu yang terjadi. Jadi nggak usah dulu bicara tentang kejadiannya, kalau kejadian kan udah nggak bisa ditolak. Yang menjadi masalah tuh ibu sudah tahu tiap hari menghadapi kejadian, terus ibu selalu anggap beban, kan nggak enak ini. Kok nggak bisa ditolak kok dianggap beban? Harusnya kalau sudah tahu tidak bisa ditolak kejadiannya, harusnya kita merubah sikap kita. Bagaimana agar kejadian itu tidak dianggap sebagai beban. Nggak, Ibu ngerti nggak ini pemahaman ini? Karena saya lihat orang itu bertahun-tahun selalu ngomong masalahnya. Harusnya bukan masalahnya, karena masalah kan mau ibu selesai juga nanti datang lagi kan? Yang jadi masalah itu kenapa setiap ada masalah ibu selalu dianggap menjadi beban. Tiba-tiba suami bangun jam 9 pagi, beban atau sarana ibadah? Lah terus kalau begitu gimana? Padahal kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah kan? Terus kenapa jadi beribadah? Mohon maaf, kalau orang beribadah tuh beban atau tidak harusnya kalau orang beribadah? Enggak.
Jadi kalau dianggap beban, salah atau enggak? Salah, makanya sekarang ayo kita berlatih. Ayo kita belajar bagaimana agar setiap kejadian yang kita tidak bisa ditolak, dan nggak perlu dibahas lagi karena tidak bisa ditolak, kalau bisa tidak dianggap menjadi beban. Berarti kan harus yang ada kebiasaan yang harus dirubah kan? Gini aja lah, saya sederhanakan ya, mohon maaf ya, saya bukan kata-kata ini ya. Misalnya kita lagi ngobrol di sini, terus tiba-tiba dari luar sana ada orang lempar kotoran. Mohon maaf ya, masalah atau tidak buat kita? Orang lempar kotoran masalah ya. Tapi pas mau kita marahin, kita lihat di luar sana tanaman butuh pupuk kandang. Ayo, jadi masalah nggak? Halo? Pas mau kita marahin orangnya, di luar sana ada tanaman kita gersang butuh pupuk kandang. Kira-kira kotoran yang dilempar itu jadi masalah nggak? Lah, butuh pupuk kandang dan tanaman yang ibu sayangi. Ibu lagi butuh pupuk kandang, ada orang lempar kotoran ke situ, ibu senang atau jadi beban? Loh kan ini cuma masalah merubah cara berpikir. Loh, kalau tidak butuh, misalnya orang lempar kotoran, kalau ibu nggak ada masalah dengan tanaman, nggak butuh pupuk kandang, jadi masalah. Tapi pas ibu mau marah sama orang itu, ternyata pas dilihat loh di luar tanaman kok butuh kering, butuh pupuk kandang. Kira-kira kotoran itu jadi masalah atau kita butuhkan jadinya? Nah kan berarti salah, kalau misalnya tidak butuh kandang, tidak butuh pupuk kandang, kita jadi masalah. Tapi kalau butuh pupuk kandang, kita tidak jadi masalah. Jadi sebenarnya awal yang menganggap masalah tuh dari kotorannya atau dari pola berpikir kitanya. Pokoknya respon kita yang masalah. Jadi kalau suami di rumah, bisa nggak sebenarnya kita butuhkan memang suami harus di rumah? Atau sana pergi kerja, cari duit? Iya makanya kalau itu kan nggak jadi beban. Paham nggak ini Bapak Ibu semua? Ayo ngerti nggak? Bu Nova kalau ininya pinggangnya nggak kuat, di atas aja nggak apa-apa di sini. Di sini di atas, ini pinggangnya nggak kuat. Mana mau ke Padang lagi nanti malam. Mau ikut safari saya di Padang juga. Kan saya mau ke Padang juga. Ayo di sini. Ya, saya ulang dulu ya. Iya, tak kemarin dari Jogja. Kalau dianggap beban, masalah nggak buat saya? Masalah. Nah, harusnya jangan begitu, karena beban tidak beban, mau gimana lagi. Ngerti ya, Bapak Ibu ya? Oke, saya ulang dulu ya. Berarti kesimpulannya apa sekarang? Bagaimana agar setiap kejadian yang menimpa diri kita, itu jangan sampai dianggap beban. Karena mau dianggap beban, tidak dianggap beban pun, tugas Bapak Ibu semua harus menjalani. Ayo. Menjalani tetap, beban tetap dijalani, nggak jadi beban pun harus dijalani. Jadi mau belajar nggak nih supaya tidak jadi beban? Ternyata caranya tuh sederhana, cuman mungkin Bapak Ibu selama ini nggak kepikiran. Mohon maaf ya. Kan ibu dikasih masalah kejadian, mau berat mau kecil, ibu kan harus jalani ya. Tapi saya tolong dijawab ya. Dalam menjalani kehidupan ini, ibu pernah nggak mengalami masalah yang berat? Pernah ya? Berat itu karena memang berat, atau karena Allah belum menolong? Coba saya mau geser cara berpikirnya. Ibu pernah nggak menghadapi permasalahan hidup? Selama ini kan dalam hidup pasti ya, misalnya mengalami apalah, masalah apa, trauma, atau anak, atau suami, atau mertua, atau apapun, ekonomi, atau apapun. Pernah nggak di dalam hidup sekali atau dua kali menjalani masalah hidup yang berat? Sering, wah sering tuh. Tapi kayaknya istrinya biasa aja Pak kayaknya. Pak Ahmadnya yang berat. Oke, pertanyaan saya, berarti berat itu karena berat atau karena Allah belum memberikan pertolongan? Nah, sekarang saya tanya ya, seberat apapun masalah Bapak Ibu, kalau doa Ibu dikabulkan, kira-kira berat atau ringan? Nah, berarti caranya supaya masalah itu tidak jadi beban. Benar nggak? Salah satunya secepatnya Bapak Ibu doanya harus mudah dikabulkan. Suami bangun jam 9, ibu doa, ya Allah bolak-balikan nanti suami saya. Tiba-tiba bangun tahajud, subuh, pergi udah kerja. Pulang udah bawa uang banyak. Jadi beban atau enggak?
Gara-gara doa dikabulkan. Berarti apa caranya? Salah satu cara agar Bapak Ibu tidak menjadi beban di dalam hidup, berarti Bapak Ibu harus berlatih agar doa Bapak Ibu semakin lama harus semakin mudah dikabulkan. Ada nggak caranya dalam Al-Quran? Ya, tapi ada nggak caranya di dalam Al-Quran? Ada. Ibu kan ngaji udah lama ini. Belajar nggak bagaimana agar doa mudah dikabulkan? Nah, terus kenapa jadi beban selama ini? Saya ulang dulu ya, seberat apapun beban Bapak Ibu, ya, seberat apapun beban Bapak Ibu, kalau doa Bapak Ibu dikabulkan, pasti tidak jadi beban. Ya, berarti sekarang tinggal saya mau bertanya nih, lebih mudah bagaimana menyelesaikan masalah, atau lebih mudah agar doa kita dikabulkan? Lebih mudah mana latihannya? Menyelesaikan masalah, atau lebih mudah doa kita dikabulkan? Terus kenapa nggak latihan itu? Loh, kalau lebih mudah yang itu, kenapa fokus menyelesaikan masalah? Kan kalau doa Bapak Ibu dikabulkan, berarti Allah bimbing nggak nanti bagaimana cara menyelesaikan? Itu yang terjadi. Jadi kata kuncinya, Bu, semua orang tidak akan merasa bermasalah, ya, tidak akan merasa berat dengan masalah hidupnya, kalau doa dia mudah dikabulkan. Kan begitu aja harusnya. Bapak Ibu sadar nggak ini? Daripada pusing sama suami, mending latihan bagaimana agar doa kita dikabulkan, kan? Berarti kalau doa kita dikabulkan, otomatis anak, suami, istri berubah nggak? Berubah akhlaknya. Kalau suaminya ya tetap itu. Lah, iya kan akhlaknya yang berubah. Wah, kan simpel itu. Ya, ya. Ngerti nggak nih Bapak Ibu ini? Jadi ini bukan tentang ujian kejadian yang kita hadapi setiap hari. Kejadian tiap hari itu nggak bisa ditolak Bapak Ibu. Kayak Bapak Ibu menghadapi siang dan malam. Udah nggak usah dirembuk lagi, memang pasti akan terjadi kok. Saya nanya, kalau Ibu nyetir mobil, mungkin nggak nanti Ibu dibuat keadaan macet? Nah, kalau sudah dibuat macet, Ibu mau marah atau tidak? Kenapa? Namanya di jalan ya macet. Kenapa jadi mesti marah-marah kan? Terus lagi nyetir jalan tiba-tiba disalip orang, marah nggak? Kalau nggak mau disalip orang, Ibu masuk sirkuit. Paham nggak ini Bapak Ibu? Lah iya kan ini hal-hal yang simpel yang kadang-kadang tuh Ibu Bapak tuh nggak sadar-sadar bahwa kehidupan itu ya memang seperti itu. Sekarang saya tanya, siapa yang tidak menerima kejadian setiap hari? Ibu bangun tidur sampai nanti tidur lagi, pasti menghadapi kejadian. Biasanya kejadian itu dihadapi oleh orang-orang yang terdekat atau yang jauh-jauh. Lah itu tahu juga. Berarti kalau ibu diuji suami, diuji istri, diuji anak, wajar nggak? Ya memang segitu. Iya. Jadi nggak usah protes karena kita memang tiap hari akan menghadapi kejadian. Berarti sekarang kita akan fokus. Terus gimana agar kejadian itu tidak jadi beban kan? Ternyata silahkan Allah nyuruh kita berdoa. Tinggal ibu latih. Apakah semakin lama, semakin hari, doa ibu semakin mudah dikabulkan atau malah semakin tidak dikabulkan? Ini yang menjadi masalah. Karena harusnya logikanya semakin hari itu harusnya semakin doa Bapak Ibu dikabulkan. Karena kan semakin pengalaman kan? Sadar nggak nih Bu? Coba, apa buktinya? Saya bilang harusnya semakin hari itu doa kita semakin mudah dikabulkan. Satu, ya ada beberapa poin nanti saya jelaskan. Al-Baqarah 186. Ini sering sebenarnya saya sampaikan, cuma saya dari sisi yang lain. Surat 2 Al-Baqarah ayat 186. Apa buktinya harusnya Allah tuh mengabulkan doa kita? Tapi kenyataannya kan kita ada yang belum dikabulkan kan? Nah ini di mana salahnya? Kan begitu aja. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, terus? Maka sesungguhnya aku dekat. Nah, Allah tuh berarti sudah dekat atau belum? Menurut Allah sudah dekat belum? Tapi kita sudah dekat belum? Allahnya? Sudah. Kitanya? Belum tentu. Cirinya orang mendekat kepada Allah, kira-kira tenang atau cerewet? Ibu ke suami tenang atau cerewet?
Ah, udah masing-masing aja evaluasi. Enggak kan di sini Allah bilang Allah dekat kan? Lihat, perhatikan. Kenapa Allah pengumuman bahwa Allah itu bilang saya dekat? Karena ada kaitannya nanti dengan kalimat berikutnya apa? Aku kabulkan Tuh. permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada. Berarti rumusnya agar Allah mengabulkan, Bapak Ibu harus apa dulu? Harus dekat. Loh iya kan? Baru mudah dikabulkan. Kira-kira, ayo saya nanya. Kalau ibu ingin dekat sama Allah, harus sabar atau marah-marah? Tar dulu, jangan dijawab dulu, dipikirin. Coba ulang lagi. Enggak, biar paham dulu. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Nah, berarti yang bilang dekat itu siapa? Allah sendiri. Karena Allah maha dekat, berarti sekarang bolanya di siapa nih? Kita mau dekat atau tidak? Di kita. Berarti pasti nggak kalau kita dekat kepada Allah, doa kita dikabulkan? Pasti. Jadi ada masalah nggak nantinya? Tinggal berdoa, ngapain pusing? Kalau doa ibu dikabulkan, dirubah itu situasinya. Jadi orang bermasalah itu kenapa? Berarti salah satu penyebabnya dia tidak dekat dengan Allah. Kenapa doanya nggak dikabulkan? Ya kerjanya nggak mau mendekati Allah. Jadi kita dekat dan jauh itu berarti tergantung kita, bukan tergantung Allah. Kalau Allahnya sudah dekat. Terus pertanyaan kedua, Allah menawarkan nggak? Coba, aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Berarti Allah nawarin nggak? Allah nawarkan, mengabulkan kan? Tapi kenapa banyak orang yang belum dikabulkan? Nah, ya artinya tuh sebenarnya Allah sudah menawarkan. Logikanya kalau Allah menawarkan, harusnya pas ibu berdoa dikabulkan. Terus kenapa sekarang belum dikabulkan? Pasti bukan salah Allah. Pasti ada di diri kita yang mungkin menghambat agar kita jadi dekat kepada Allah. Nah, jujur. Berarti kalau ingin dekat kepada Allah, niat apapun yang Bapak Ibu lakukan, harus karena Allah atau boleh karena yang lain? Jadi kalau ingin dekat kepada Allah, berarti niat apapun yang dilakukan harus karena Allah. Kalau tidak karena Allah, tidak dikabulkan. Ibu taat suami itu karena Allah atau karena suami baik? Kalau suami nggak baik? Lihat masalah lain. Wah, saya ulang. Kalau ibu ingin dekat kepada Allah, berarti logikanya niat ibu harus karena Allah. Loh gimana ceritanya? Bukan karena Allah terus jadi dekat, kan nggak bisa dong. Kan niat ibu harus karena Allah. Berarti kalau Bapak Ibu melakukan karena Allah, cirinya kecewa atau menerima? Berarti kecewa itu menjauhkan atau mendekatkan? Ah, itu tahu. Ibu sering kecewa? Nah, doa jadi terhambat lagi. Tuh. Jadi yang membuat doa kita tidak dikabulkan itu salah satunya sikap kecewa. Kecewa itu pasti bukan karena Allah. Saya ikhlas Ustadz, tapi saya kecewa. Ya enggak dong, masa ikhlas sama kecewa? Kalau kecewa pasti bukan karena Allah. Kalau tidak kecewa, kalau menerima pasti karena Allah. Berarti harusnya langkah pertama agar doa dikabulkan apa? Ikhlas menerima semua karena Allah. Sulit atau mudah? Hah? Loh, sesulit apapun, tapi kalau hadiahnya doa dikabulkan, diusahakan atau dibiarkan? Usahakan, Bu. Paksa. Ya, pokoknya harus terima. Biar apa? Biar nanti pas doa dikabulkan. Karena kalau ibu marah, doanya tidak akan dikabulkan. 21 ayat 87. Loncat dulu ke sana. Surat 21 Al-Anbiya ayat 87. Ayat 87. Kalau ibu berdoa dalam keadaan marah, enggak akan dikabulkan. Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan mengirimkannya. Baik, pelan-pelan diulang Ustaz. Dan ingatlah kisah Zunnun. Kisah Nabi Yunus ya. Terus? Ketika dia pergi dalam keadaan marah. Tuh, terus?
Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Nah, terus? Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Tuh. Jadi berdoa itu tidak boleh dalam keadaan apa? Berarti lawan dari marah apa? Nah, berarti kalau sabar dikabulkan ya? Dikabulkan. Kenapa ibu yakin dikabulkan? Allah yang menawarkan. Allah yang berjanji. Nah, harusnya ibu tuh latihan dengan itu. Jadi kalau nanti ada hal-hal yang membuat ibu marah, ibu tuh langsung marah atau ibu ingat ini sarana doa saya dikabulkan. Berarti ibu langsung marah atau langsung ikhlas? Hah? Iya, kalau ibu ingin dikabulkan, berarti pas ada kejadian yang nggak mengenakan, harusnya langsung marah atau langsung ikhlas? Kalau ibu benar-benar ikhlas, langsung berdoa di situ. Pasti dikabulkan. Berarti masalah sebesar apapun selesai nggak? Gara-gara apa? Pas ada kejadian yang membuat jadi beban, bapak ibu langsung ikhlas, pasti dikabulkan. Tiba-tiba suami bangun jam 10, ikhlas atau marah? Loh katanya kan ingin dikabulkan. Reward dari ibu ikhlas, dikabulkan. Reward dari ibu marah, terhambat doanya. Ayo jadi siapa yang rugi? Kita sendiri. Jadi orang marah-marah tuh rugi sendiri. Pertama makin jauh sama Allah. Yang kedua masalah jadi nggak selesai-selesai. Padahal bapak ibu berusaha untuk menyelesaikan masalah kan habis-habisan kan? Habis waktu, biaya. Gara-gara cuma apa? Kesalahan diri sendiri. Disuruh ikhlas biar doanya dikabulkan. Tetap aja malah marah. Pasti. Harusnya ibu sehat jadi sakit. Jadi ruginya banyak sebenarnya orang marah-marah. Atau saya tanya ya, jujur ke dalam hati masing-masingnya. Marah tuh ada manfaatnya sih Bu? Nah kalau nggak ada kamu dilakukan? Loh, saya tanya ya, Allah itu menyuruh kita memuaskan hawa nafsu atau disuruh menahan hawa nafsu? Kenapa Allah nyuruh kita menahan hawa nafsu? Surat 79 ayat 40-41. Kenapa Allah menyuruh kita menahan hawa nafsu? Surat 79. Semua ada sebabnya. An-Nazi'at ayat 40-41. Ya, perhatikan nih. Kenapa Allah menyuruh kita menahan hawa nafsu? Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya. Terus? Dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Nah, kenapa Allah nyuruh menahan hawa nafsu? Lihat kata Allah apa? Terus? Maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Dimasukin kemana gara-gara menahan hawa nafsu? Ayo, mending tahan hawa nafsu selama di dunia, di akhirat pasti selamat. Daripada sekarang ibu mengumbar di dunia, marah-marah, emosi, nanti di akhirat celaka. Kenapa celaka? Karena di surga itu nggak ada orang marah-marah. Ibu nanti masuk ke surga, minder. Oh, nggak ada yang marah-marah. Akhirnya keluar lagi. Jelas Al-Qurannya, kalau Bapak Ibu bisa menahan hawa nafsu, di dunia doanya dikabulkan, di akhirat dimasukkan surganya Allah. Bahagia dunia dan akhirat nggak? Padahal saya yakin semua yang hadir di sini termasuk saya, cita-citanya ingin bahagia dunia dan akhirat. Jadi menahan amarah itu perlu latihan atau sulit? Latihan aja belum, udah bilang sulit. Latihan dulu. Nanti setelah latihan tinggal kesulitannya di mana gitu loh Bu. Latihan dulu. Caranya gimana mau latihan menahan amarah? Dengan suami yang malas atau yang rajin kalau ingin menahan amarah? Nah, berarti suami malas jadi beban atau sebagai latihan? Latihan. Betul, harus bersyukur karena ibu nggak perlu nyari orang atau nyari sparring partner buat latihan kan? Cukup di rumah sendiri latihan. Kalau bayar orang buat ngelatih berapa? Mahal. Mending justru di depan mata sendiri pakai latihan. Cirinya kalau ibu sudah latihan, doa ibu harusnya mudah dikabulkan. Ayo. Rugi ibu, hidup bertahun-tahun kalau doa sulit dikabulkan. Misalnya hujan ya. Ya Allah, tolong jangan hujan. Berhenti hujannya. Mungkin nggak kalau doa kita dikabulkan hujan berhenti?
Mungkin tanya aja Ustaz Tanas. Ustaz Tanas tuh kalau Ustaz tolong jangan doain, jangan hujan. Jadi nggak hujan. Itu hal. Terus misalnya sakit, jamaah, Ustaz doain, ya udah ya Allah tolong sembuh. Sembuh. Gara-gara doanya dikabulkan. Latihannya sama siapa? Ini yang di depan mata. Pokoknya kalau ibu ikhlas, misalnya harusnya ibu saya kasih. Ibu tapi ikhlas. Biasanya ibu marah nih sama pasangan, istri atau suami. Tapi ibu bisa ikhlas saat itu, langsung doa. Karena di situ Allah dekat. Pernah dengar nggak cerita tentang riwayat Abu Bakar atau Umar ya kalau nggak salah ya? Dia dimaki-maki sama Arab Baduy atau sama siapalah waktu itu. Dia tenang, dia terima, Rasul tersenyum. Ya, maki-maki lagi yang kedua, dia tenang, dia menerima, Rasul makin tersenyum. Pas yang ketiga kepancing emosi, Rasul langsung pergi. Kaget kan? Nah, saya di Umar ya. Langsung saya di Umar nanya, ya Rasul kenapa? Pas kamu dimaki-maki, kamu sabar, aku melihat malaikat berdoa di sampingmu. Nah, di maki-maki kedua, kamu sabar, semakin banyak malaikat turun mendoakan dirimu. Tapi di momen yang ketiga kamu terpancing, maka aku pergi karena malaikat semua pergi dan setan yang menguasaimu. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu, kan harusnya Bapak Ibu sudah tahu ini ya. Marah itu bisikan siapa? Sabar itu bisikan? Nah, itu kan tahu harusnya. Berarti tinggal berlatih agar terbiasa. Orang yang biasa bela diri sama yang tidak biasa bela diri, kalau dipukul, lebih siap yang mana? Nah, berarti ibu latihan. Makanya dalam kepala Bapak Ibu, ya Allah, hari ini saya mau latihan. Gitu. Berarti pas di depan mata kejadian gak enak, langsung apa? Terima dengan ikhlas. Apalagi kan ibu udah tahu ilmunya bahwa semua atas izin Allah kan? Terima semua atas izin Allah, ibu berdoa. Ya Allah, mohon apa? Ibu catat aja, gini. Ibu catat aja, misalnya ibu punya 10 permintaan, catat. Tapi itu ibu mohon saat ibu ikhlas. Kalau nggak ikhlas, nggak usah. Ibu catat 10 permohonan ya. Misalnya apa? Proyek, goal. Terus apa lagi? Pokoknya apapun itu, 10 permintaan. Tapi ibu ingat, pas ada kejadian, ibu ikhlas baru berdoa. Kalau marah, nggak usah. Percuma soalnya. Ya, kan lawan banyak kan? Ayo berteman kita latihan. Jelas, Bu? Jadi saya ulang dulu. Berarti beban itu karena apa? Karena diri sendiri. Kenapa kita jadi? Karena selama ini Allah belum mengabulkan apa yang kita inginkan. Kan mohon maaf ya, setiap orang ketika diberikan ujian pasti ingin menyelesaikan ujiannya kan? Tapi Allah bilang ujian itu bisa terselesaikan hanya dengan pertolongan Allah. Berarti kalau doa kita dikabulkan kan Allah nolong. Misalnya punya masalah besar, ya Allah tolong masalah saya. Terus Allah nolong kan selesai. Jadi tidak ada yang sulit sebenarnya ketika Bapak Ibu semakin dekat kepada Allah. Caranya kira-kira butuh modal atau enggak? Caranya butuh modal enggak? Enggak, tinggal butuh teman yang menyebalkan, suami yang menyebalkan, istri yang menyebalkan. Modal dari mana kan udah ada, nggak usah dicari. Iya kan tergantung kita kalau itu. Ikhlas itu hasil setelah kita latihan. Masa ibu latihan gagal terus bertahun-tahun? Kepancing lagi. Emang ibu senang mancing? Iya, manusia itu akan mulai berubah kalau harus terbiasa. Saya kan sering ngasih analogi kan. Kalau kita pertama kali sholat tahajud, seminggu, 2 minggu, berat atau ringan? Setelah 6 bulan, berarti kan ini cuma masalah kebiasaan. Ibu selama ini biasa marah. Coba rubah deh. Saya coba biasa ikhlas. Kan nanti Allah lihat. Baik ya, jadi intinya sekarang, berarti yang harus berubah siapa Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Jelas. Ibu pakai setahun deh berubah. Setahun aja. Biar terbiasa. Nanti kita rasakan lebih enak mana. Setahun ikhlas sama setahun marah-marah. Dan ibu nggak perlu saya tanya pun harusnya ibu udah tahu jawabannya. Ayo. Kira-kira ikhlas atau setahun marah-marah? Udah latihan. Dan lihat ya, setelah ikhlas benar nggak doa-doa kita yang selama ini terhambat, nanti Allah kabulkan. Allah tuh mah baik Bu. Kenapa? Karena supaya Bapak Ibu itu semakin berubah gitu loh. Kan kasihan nanti. Baik.
Setuju ya? Jelas ya? Jadi syaratnya adalah kita mulai berniat kepada Allah bahwa kita benar-benar bisa ikhlas dulu. Ya, cirinya apa? Kalau sudah mulai terbiasa ikhlas, hatinya akan mulai plong. Dan Bapak Ibu jangan kaget ya, nanti apapun masalah itu jadi tenang. Gitu. Karena memang Allah yang jaga. Dan Allah janji kepada orang-orang ikhlas kan memang menjaga. Ya. Baik, sekarang yang kedua, bagaimana agar doa kita mudah dikabulkan? Tadi di Al-Baqarah 186 lagi di rumah. Balik lagi ke sana. Surat 2 Al-Baqarah ayat 186. Coba. Saya bacakan dari awal lagi. Ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Terus? Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Nah, perhatikan di sini. Terus? Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Jadi niatnya harus ikhlas, semua karena Allah. Terus? Dan beriman kepadaku. Nah, yang kedua ini loh, saya mau nanya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tuh ketika punya masalah, ini jawabannya jujur aja ya, nggak usah direka-reka ya. Nggak, biar gampang saya ngasih ilmunya gitu loh. Jujur ya, Bapak Ibu tuh ketika punya masalah, seyakin apa sih sama pertolongan Allah? Ketika punya masalah. Loh, kalau memang Bapak Ibu punya masalah yakin, berarti sikap Bapak Ibu tuh tenang atau khawatir? Ibu punya masalah tenang atau khawatir? Nah, kan udah harusnya kan. Kan tadi saya bilang jujur dulu. Nah, padahal tadi kan syaratnya adalah ikhlas dan beriman yakin kepada Allah. Misalnya gini ya. Si fulan itu diberi ujian sakit misalnya ya, dikasih ujian sakit. Terus si fulan itu berdoa, ya Allah, tolong sembuhkan sakit saya. Dia berdoa begitu. Mohon maaf, ketika dia mohon sama Allah sembuhkan sakit saya, berarti dia tuh yakin nggak bahwa nanti sakit dia sembuh? Coba ulang lagi. Ibu punya masalah, ibu doa sama Allah kan, ya Allah tolong selesaikan masalah saya. Berarti kan pas ibu berdoa kepada Allah itu, harusnya ibu yakin nggak Allah nanti akan menolong? Berarti masalahnya selesai nggak? Pertanyaannya, berarti saat nanti setelah berdoa sampai menjalani masalah itu selesai, ibu tuh terus yakin atau kadang-kadang jadi khawatir lagi? Hah? Ayo. Karena ternyata Bapak Ibu ya, Allah itu akan mengabulkan tergantung sikap Bapak Ibu di dalam menjalani ujian. Saya ulang. Allah itu akan mengabulkan doa kita tergantung sikap Bapak Ibu dalam menjalani ujian. Kalau Bapak Ibu yakin, tenang, pasti dikabulkan. Tapi kalau Bapak Ibu khawatir lagi, Allah tidak mengabulkan. Ustadz cari yang hadis qudsi, Allah kita 1 langkah, Allah 10 langkah. Kita berjalan, Allah berlari. Bayangkan. Jadi saya ulang Bu ya, orang sulit selesai masalahnya karena pas menjalani masalah itu dia nggak yakin itu masalahnya. Padahal mau yakin tidak yakin tetap harus dijalani. Terus kenapa nggak berjalan dengan keyakinan? Ini kita tidak bicara masalah, karena masalah nggak bisa ditolak. Ini mau lari kemana pun kan pasti datang kan, dan malah dijalani. Tapi saat menjalani masalah itu yang Allah nilai. Bayangkan. Dan orang lebih banyak gagal saat menjalani masalah. Pusing, bingung. Padahal itu nggak membantu kita untuk semakin dekat kepada Allah. Jadi kalau punya masalah, stres, pusing, bingung, salah atau benar, itu malah menjauhkan Bapak Ibu dari pertolongan Allah. Makanya nggak selesai. Jadi masalah nggak selesai itu salah siapa? Salah sendiri. Terus kenapa nyalain orang? Gara-gara papa sih. Oh. Emang bisa menyelesaikan masalah? Enggak juga. Yang ada malah nambah ruwet, nambah masalah. Mohon maaf, dasarnya manusia itu ingin disalahkan nggak? Enggak ada manusia yang ingin disalahkan. Makanya Bapak Ibu, kalau dinasehatin pasangannya, nerima dulu atau ngeyel dulu? Hah.
Udah ketahuan. Ada? Silakan Ustaz. Perhatikan nih. Kenapa Bapak Ibu dalam menjalani masalah itu harus yakin? Karena hadisnya begini ceritanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 7536. Oke, perhatikan. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, Nih, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. kalau Bapak Ibu yakin, Allah semakin yakin. Terus? Barang siapa mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepak. Bayangkan. Terus? Dan jika ia datang kepadaku berjalan, maka aku akan datang kepadanya berlari. Berarti semakin Ibu yakin, Allah semakin yakin nggak? Maka semakin cepat pertolongan Allah karena Bapak Ibu semakin dekat. Berarti salah satu cara dekat kepada Allah, betul nggak harus dikasih masalah? Berarti masalah itu untuk semakin dekat kepada Allah atau semakin pusing menghadapi masalah? Selama ini Ibu anggap pusing atau dekat? Gitu makanya. Makanya Ibu ngajinya harus kehidupan. Oh, berarti masalah itu sebenarnya gini ya Bapak Ibu ya. Kalau memang Allah membuat Bapak Ibu punya masalah itu disuruh pusing, ngapain ujung-ujungnya Allah yang menyelesaikan dengan pertolongannya? Berarti kan Bapak Ibu punya masalah kan bukan disuruh menyelesaikan kan? Tapi disuruh dekat kepada Allah. Caranya Ibu jadi ikhlas, caranya Ibu jadi yakin, maka masalah pasti ditolong. Berarti pertanyaan saya, kenapa orang selama ini banyak masalah? Karena Bapak Ibu, satu tidak ikhlas, dua nggak yakin. Padahal ikhlas sama yakin urusan hati atau urusan uang? Lah kan kalau Ibu bukan urusan uang kan nggak masalah. Kalau urusan uang masalah kan? Tapi kalau urusan hati masalah nggak harusnya? Ayo, hati sakit hati, tapi kalau suami ngasih uang 100 juta, sakit hati hilang nggak? Sudah kalau gitu. Saya dibentak suami saya Ustaz, tapi ngasih 100 juta, selesai itu hilang. Enggak, artinya itu berarti kan modal utama untuk dekat kepada Allah kan sudah ada di dalam diri Bapak Ibu semua. Nggak perlu harus nyari keluar kan? Ikhlas sendiri, sabar sendiri. Jadi saya ulang dulu ya. Berarti sekarang Ibu pulang harus mulai praktek ya. Setahun aja Bu, saya minta ikhlas setahun aja. Nanti kerasakan enak setahun ikhlas atau enak setahun marah-marah. Kan belum dipraktekin. Pokoknya tahun ini ya, saya jadi orang ikhlas. Nanti kita lihat lebih enak mana. Kalau misalnya nanti ikhlasnya enak, silakan tahun depan marah-marah lagi boleh. Loh, orang kalau nggak dipraktekkan kan begini Pak, nggak ada rasanya. Ikhlas itu bisa mengabulkan doa, ya praktek aja coba nanti ikhlas doa. Kalau begitu kan ngapain lagi Ibu marah-marah? Ayo, suami misalnya mau aneh-aneh, Ibu ikhlas. Ya Allah tolong jaga suami saya. Kalau dia aneh-aneh kakinya sengklek misalnya. Jadi gampang, Ibu nggak usah pusing-pusing jagain suami. Ibu keluar dari rumah aja, suami udah hilang, Ibu nggak akan tahu kok. Tapi ketika doa Ibu dikabulkan, ya Allah tolong. Kalau suami saya aneh-aneh, tolong tegur. Ada teman saya, dia kalau aneh-aneh pasti bisulan. Iya, jadi si istrinya tuh udah tahu. Wah, ayo Pak, bisulan salah. Lu nggak bisa bohong. Makanya kunci agar doa kita dikabulkan dulu. Pak cek WA mah, bisa lah. Bisa dipakai inisial, Pak Joko, Pak RW, bisa. Lah, saya nggak usah cerita. Nanti kalau bisa lagi tanya aja deh. Dia tuh berdoa langsung, ngapain ngecek-ngecek saya? Itu Bu. Iya, artinya Ibu nggak usah sesuatu itu jadi beban selama doa Ibu pun dikabulkan kan. Nanti kalau ngomong aja sama Allah, Allah yang nawarkan kok. Makanya saya heran, kenapa sih orang tuh kadang-kadang beban doa aja. Cuman masalahnya selama ini Bapak Ibu doa, Bapak Ibu sendiri nggak yakin sama doanya. Dan Bapak Ibu dalam doa tidak dalam kondisi ikhlas, itu masalahnya akhirnya kekunci. Kan harusnya doanya dikabulkan. Sadar nggak nih Bapak Ibu? Jadi tidak ada sebenarnya beban hidup ketika memang doa kita dikabulkan. Akan menjadi suatu beban
ketika doa kita tidak dikabulkan. Padahal dikabulkan tidak dikabulkan tergantung diri kita sendiri. Saya udah berdoa Ustadz nggak dikabul-kabulkan. Kan niatnya harus ikhlas bukan supaya dikabulkan. Kalau orang ikhlas masih mikir dikabulkan nggak? Enggak, makanya ibu doa itu dengan niat ikhlas karena Allah saja. Ibu ikhlas baru dikabulkan. Jadi niat berdoa itu bukan supaya dikabulkan ya. Niat berdoa itu ikhlas menjalankan perintah Allah saja. Nanti pasti dikabulkan. Ngerti sih di sini, mudah-mudahan ngerti nih saya pulang. Paham ya nih Bapak Ibu? Ya. Nih yang kedua, tolong doa tuh jangan keadaan sedih ya. 68 ayat 48. Ya. Surat 68 ayat 48. Surat 68 Al-Qalam ayat 48. Ini yang kedua nih, hati-hati nih, rasa ini yang harus diatur. Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan ketika dia berdoa dengan hati sedih. Nah, awas ya. Kalau sedih, ibu terima dulu aja. Jangan dicampur dengan doa ya. Ibu terima dulu sedih ini, terus setelah itu ibu mohon Allah angkat. Kalau ibu sudah tenang, plong, baru berdoa. Jadi ingat ya, doa kalau bisa jangan dalam keadaan sedih. Kalau sedih mah sedih aja dulu gitu loh. Kan manusia nggak mungkin nggak ada rasa sedih kan? Silakan sedih, tapi nanti doanya setelah sedihnya ibu hilang. Kapan hilangnya? Ya ibu berdoa sama Allah, tolong hilangkan rasa sedih saya. Bukan kita menghilangkan, nanti Allah yang mengangkat itu. Awas ya, doa itu jangan, makanya banyak orang gagal di situ. Terzolimi, harusnya doa dikabulkan, gara-gara dia nggak menerima, dia sedih, akhirnya nggak dikabulkan. Lah kan itu tadi bilang nggak boleh. Kan kalau ibu sedih menerima takdir Allah atau nggak kalau sedih? Enggak. Sedangkan Allah mengabulkan orang yang ikhlas bisa menerima takdir Allah. Masalahnya. Enggak, kalau doa itu gini. Kan pukulan pertama, ibu kan pasti belum berdoa dulu kan? Pukulan pertama itu kan ibu sedih atau ikhlas kan itu ya yang diatur ya? Nah, maksud saya tuh kalau ibu misalnya pas pukulan pertama sedih dulu, ibu diam dulu. Ibu tenang dulu, ibu terima dulu. Kan harus ikhlas soalnya. Setelah diterima dengan ikhlas, baru ibu berdoa. Masalah setelah berdoa, ibu nangis, itu urusan karena pas doa, bukan pas menerima kejadian. Ngerti gak Bu Mira? Jadi pas pukulan pertama dulu, misalnya orang sedih dulu ya, terima dulu. Aduh, saya sedih. Ya Allah, saya terima rasa sedih ini. Tolong angkat ya Allah. Kan pasti diangkat nih kalau Bapak Ibu benar-benar ikhlas kan? Nah, pas setelah diangkat, setelah plong kan hati ibu pasti bisa ngerasa ya. Mohon maaf, plong sama sempit, ibu bisa merasakan nggak? Bisa. Tah, Bapak Ibu berdoanya tolong dalam keadaan hatinya plong, pasti dikabul. Ini memang latihan, memang perlu latihan. Ya. Jadi yang kedua ingat, tolong berdoa itu, yang ketiga ya, kan yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus yakin, yang ketiga awas jangan bersedih. Itu yang menghambat juga. Kalau sedih kan nggak menerima takdir Allah masalahnya. Padahal pasti niat Allah kan baik sebenarnya. Meskipun ibu nggak tahu baiknya di mana. Bisa lah Bu, keadaan udah bertahun-tahun kan, masa nggak bisa? Kan ibu udah pengalaman sebenarnya punya masalah kan dari dulu kan. Iya, tinggal dilatih jadi kebiasaan gitu loh. Ya, jadi jangan terjebak terus ya. Jadi ternyata manfaat dari masalah itu banyak nggak? Banyak manfaatnya. Satu, bisa dekat sama Allah. Dua, sebagai sarana doa dikabulkan. Ya kan? Tiga, meningkatkan keyakinan kita kepada Allah. Berarti masalah itu banyak manfaatnya. Atau saya balik. Kalau ibu nggak punya masalah, mau ngapain ayo hidup? Pelanga, pelongo. Loh, kalau ibu nggak ada masalah dalam hidup, Bapak Ibu ngapain? Nggak pernah lapar. Nggak punya keinginan apa-apa. Ayo, terus mau ngapain kalau nggak punya masalah? Bingung nantinya. Makanya harusnya ibu tuh biar ada masalah tuh biar hidup. Makanya pasti orang hidup akan dikasih masalah. Maka berbahayalah orang-orang yang banyak masalah. Loh, karena dia hidup. Tapi ternyata bukan masalah nggak? Bukan, karena nanti Allah yang mengabulkan doa kita, maka masalahnya terselesaikan.
Paham ini? Pahamlah. Baik. Nah, oke. Berarti tadi apa? Ikhlas, sabar, jangan dalam keadaan sedih. Betul? Nah, yang terakhir, agar doa kita dikabulkan bagaimana yang terakhir? Yang terakhir, agar doa kita dikabulkan. Yang terakhir, agar doa kita dikabulkan. 16 ayat 52. Surat 16 ayat 52. An-Nahl ayat 52. Apa kata Allah? Dan miliknya lah meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Terus? Dan kepadanya lah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Nah, berarti syaratnya apa? Taat. Taat kepada siapa? Karena Allah yang memerintahkan, berarti ibu lihat orangnya atau lihat Allahnya? Hah? Apa perintah istri kepada suami? Lihat Allahnya atau lihat suaminya? Subhanallah, soleha sekali. Aduh. Awas hati-hati ini. Nah. Jadi lupa ya. Makanya saya bilang, coba buktikan kalau ibu taat terhadap apapun nanti. Pokoknya apapun ya, misalnya ada kejadian apa, saya terima ya Allah, berdoa pasti dikabulkan. Makanya 4 poin ini coba dipraktikkan. Kan ibu tuh lelah ya kalau masalah nggak selesai-selesai kan lelah ya. Makanya disuruh taat, disuruh ikhlas, disuruh sabar, disuruh yakin tuh itu bukan buat kita, buat diri Bapak Ibu sendiri. Masa buat diri sendiri sulit sih? Ayo saya mau nanya, lebih penting mana? Sakit hati atau doa kita dikabulkan? Nah, ibu selama ini milih sakit hati atau doa dikabulkan? Enggak, saya nggak percaya. Ayo, ibu biasanya lebih milih mana? Doa dikabulkan atau sakit hati? Karena kalau sakit hati doanya nggak dikabulkan. Kalau ibu ikhlas pasti doanya dikabulkan. Berarti Allah akan membuat kejadian yang membuat ibu sakit hati, tapi kalau ibu ikhlas pasti dikabulkan. Surat 3 ayat 186. Oh. Surat 3 Al-Imran ayat 180. Benar nggak Allah buat kejadian yang membuat ibu sakit hati, tapi kalau ibu sabar, ibu takwa, Allah kabulkan. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu. Nah, sudah mulai terjadi belum? Kamu pasti akan diuji dengan hartamu, terus? Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati. Tuh, terjadi belum? Tapi Allah nyuruh sakit hati atau nyuruh sabar? Coba, terus? Nah, itu tahu jawabannya. Terus? Dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Nah, jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Berarti kalau ibu sabar bertakwa, doa ibu Bapak Ibu dikabulkan. Tapi setan kan nggak mau ini kan? Setan harus membuat pas ada kejadian ibu sakit hati. Biar apa? Biar semakin jauh, doa sulit dikabulkan, akhirnya masalah nggak selesai-selesai. Jadi yang rugi siapa kalau begitu? Kita sendiri. Sakit hati nggak sakit hati juga sudah terjadi kok. Ngapain dipikirin? Ibu mau sakit hati sudah difitnah. Nggak sakit hati pun sudah difitnah. Ayo pilih yang mana? Ibu sakit hati pun sudah difitnah. Nggak sakit hati pun sudah difitnah. Karena sudah terjadi kan kejadiannya kan? Kira-kira lebih baik pilih yang mana? Nah itu, kenapa sekarang? Berarti ibu tuh sadar atau enggak saat sakit hati itu? Jadi ibu tiap ada kejadian tuh selalu nggak sadar. Nah itu yang terjadi. Karena hidup tuh harus sadar Bapak Ibu sekalian. Jadi orang sakit hati itu sadar nggak? Enggak. Sekarang gini, ibu difitnah orang, sudah terjadi belum? Lah sudah terjadi, mau sakit hati mau enggak pun kan sudah terjadi, Bu. Ngapain sakit hati mau sudah terjadi? Kecuali ibu difitnah, misalnya ya,
sakit hati terus fitnahnya tiba-tiba hilang. Boleh, silakan sakit hati. Ini mau terima tidak terima sudah terjadi kok. Ngapain sakit hati rugi? Misalnya anak mecahin piring, ibu mau marah mau tidak, itu piring udah pecah belum? Jadi apakah dengan marah-marah piring jadi balik lagi? Kan enggak. Sudah terjadi, ngapain diributkan? Udah terjadi. Ayo, tolong ya ibu ya, hidup tuh sadar ya ibu ya. Lo mau marah mau tidak itu piring tetap pecah. Lebih baik ibu fokus ini gimana nih kejadian ini agar Allah mengabulkan doa kita. Kan begitu harusnya. Ayo bu, tolong bu, kan hidup ingin bahagia kan? Iya, kalau ingin bahagia itu berarti bersama setan atau bersama Allah? Nah itu juga tahu jawabannya. Marah-marah tuh bersama siapa? Nah ibu lebih banyak bersama siapa? Gimana doa kita dikabulkan? Karena setan berusaha akan menghambat agar doa bapak ibu tidak jatuh. Itu target setannya gitu. Karena kalau doa ibu mudah dikabulkan, setan mau gimana godanya? Ibu tinggal bilang, ya Allah lindungi saya. Kan dijaga, selesai sudah setannya. Punya masalah berat, ya Allah tolong ya Allah, saya punya hutang, bukakan jalan keluar. Tiba-tiba ada orang ngasih 2 miliar, kan bisa deh. Loh, emang? Ayo. Nah, ini ada tambahan jadinya. Tahu nggak kesalahan manusia, Bu? 19 ayat 19 sampai 21. Saya jadi ingat ini. Nah. Mending pakai berdoa daripada debat. 19 ayat 19 sampai 21. 19 Maryam ayat 19 sampai ayat 21. Lihat ya, kata Allah ya. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Ini kan cerita Siti Maryam ya dengan malaikat Jibril ketika malaikat Jibril disuruh Allah, Jibril sampaikan kepada hambaku Siti Maryam bahwa dia akan punya anak. Padahal belum nikah kan? Nih, nanti ibu ambil pelajaran nih. Kesalahan kita doa nggak dikabulkan di sini. Coba terus. Dia Maryam berkata. Maryam bilang, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki? Padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Coba saya tanya, wajar nggak Siti Maryam bilang gitu? Padahal pertanyaan saya, tapi itu yang bilang siapa? Allah dengan perantara malaikat Jibril. Jadi pas Allah memerintahkan itu sebenarnya masuk akal atau tidak? Nggak, pas Allah perintahkan, kan ke Siti Maryam, nanti kamu akan punya anak. Terus Siti Maryam bilang kan, bagaimana saya mau punya anak? Kan tidak ada satupun laki-laki yang menyentuhku. Yang disentuh aja belum tentu punya anak. Apalagi yang tidak disentuh. Kan begitu kan? Dan saya pun bukan seorang pezina. Jadi pada kondisi itu, Siti Maryam tuh berpikir dengan akalnya atau yakin dengan keimanannya? Akal. Tahu nggak Bapak Ibu kesalahan manusia? Apa? Sering mengukur masalah berdasarkan pemikirannya. Enggak mungkin Ustadz, enggak mungkin. Ketika Bapak Ibu bilang enggak mungkin, Allah sesuai praduga prasangka hambanya. Itu akhirnya terkunci. Padahal Allah tadinya mau membuktikan, karena Bapak Ibu bilang enggak mungkin, maka itu terjadi. Saya sudah tua Ustadz, gimana saya mau dapat suami lagi? Boleh enggak begitu? Kalau Allah berkehendak, tiba-tiba datang duda kaya, nyasar, masuk rumah Ibu, awas ya. Tahu nggak kesalahan kita? Sering mengukur masalah berdasar nggak boleh Bu, nggak mungkin. Nggak boleh karena ibu dikasih iman, betul nggak? Iman itu untuk apa? Iman itu untuk apa? Kalau akal sudah tidak mampu menjangkau, tapi kalau ibu yakin sama Allah, pasti terjadi. Jadi orang kenapa juga sulit dikabulkan doanya? Karena dia sering mengukur masalahnya berdasarkan kemampuan. Dari mana saya bisa bayar hutang? Dari mana saya bisa punya rumah? Dari mana saya bisa punya mobil? Salah Bapak Ibu. Karena Allah nggak butuh kemampuan kita. Yang Allah butuhkan Bapak Ibu yakin atau tidak? Awas hati-hati ini. Kalau sudah bilang nggak mungkin, nggak boleh ya. Berarti kalau ibu nggak mungkin, ibu menutup keajaiban Allah yang Allah siapkan. Kan Al-Quran itu mujizat atau bukan? Mujizat itu apa? Suatu kejadian yang sudah
Di luar naon, di luar akar. Ini Siti Maryam tiba-tiba punya anak, mukjizat atau bukan? Mukjizat, nggak mungkin tiba-tiba sekarang ada orang tiba-tiba hamil, kan nggak mungkin. Misalnya ibu 65 tahun tiba-tiba hamil, mukjizat bukan? Awas ya. Jadi saya melihat banyak jamaah juga yang terjebak. Nggak mungkin, nggak boleh ya Bu ya, nggak boleh kayak gitu ya. Karena Allah tuh nggak bisa diukur, makanya dia punya sifat maha. Maha itu berarti tinggi di atas segalanya. Kita terbatas, tapi Allah tidak terbatas. Makanya Allah kasih iman dalam diri kita. Jadi kalau otak nggak nyampe, tapi Allah janji dalam Al-Quran bisa, ya insya Allah. Itu aja. Toh nggak rugi juga Ibu bilang begitu. Jadi jangan coba-coba berat, jangan coba-coba aduh dari mana. Awas, karena Allah bisa memberikan rezeki arah yang tidak disangka-sangka. Dan Allah bisa berkehendak kun fa fayakun. Ini yang membuat Bapak Ibu gagal di situ. Nah, terus kata Allah apa? Ketika Siti Maryam bilang, mana mungkin kan begitu ya? Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Tuh, buat Allah apa? Mudah, terus lanjut aja. Dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Allah maha besar. Ibu saat sholat pun langsung ibu bilang Allahu Akbar kan? Berarti ketika ibu sholat itu ibunya harusnya sadar seberat apapun, sesulit apapun masalah kita hadapi, kalau Bapak Ibu yakin kepada Allah, Allah pasti buktikan. Pasti itu. Makanya kan banyak jamaah saya yang ceritakan, kanker serosis sembuh, kanker leukemia jadi sembuh. Miom mau dioperasi kemarin jamaah saya di Solo tuh Bu, mau dioperasi. Tapi udah di black sama dokternya, pas di black nggak ada miomnya. Padahal saya udah bilang, yakin dulu ya Bu, cek dulu. Dia udah bilang, tapi kan ini kata dokter besar, miomnya besar Bu. Tapi pas di black nggak ada miomnya. Jamaah saya tuh, dia bilang, Ustadz minta maaf ya, sayang, padahal ngapain di black kalau udah nggak ada. Padahal dia tuh udah yakin, pas dia yakin itu, sakitnya tuh udah nggak kerasa sebenarnya. Cuman memang besoknya waktu jadwal operasi harinya kan di scan lagi gitu loh. Padahal saya bilang cek dulu Bu, udah keburu di black, akhirnya nggak ada miomnya. Padahal rahimnya tadinya mau diangkat. Berarti mudah nggak buat Allah untuk menyembuhkan penyakit? Yang membuat tidak ada jadi ada aja bisa kok. Nah sekarang saya tanya, seyakin apa Bapak Ibu kalau Allah nolong bisa menyelesaikan masalah? Nah kalau gitu harusnya pusing atau yakin? Awas kalau pusing lagi. Sekarang pertanyaannya gini, bagaimana agar ini betul. 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 Ya. Ya. Kan yang penting adalah sekarang ilmunya paham, tapi kan bagaimana supaya pas semua permasalahan itu Bapak Ibu tetap stabil kan? Nah, padahal itu terjadi nggak ke ibu-ibu semua juga? Terjadi. Kadang-kadang yakin, kadang-kadang ya. Berarti kan masih labil kan? Mohon maaf, ibu tuh labil tuh ABG atau udah dewasa? Kadang-kadang. Lah, harusnya kan sadar ya. Tapi kan memang kondisi situasi kan. Ya, kalau kita misalnya masalah nggak lagi banyak mungkin bisa. Tapi kan kenyataannya kan kita nggak bisa mengatur itu. Oke, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya agar kita bisa mengatur keyakinan itu? Padahal caranya itu sederhana. Nah, gini. Ini saya mau cerita jamaah saya saja ya. Teman saya. Dia 02, Bu. Tahu 02? Jadi murid keduanya Pak Guru Antono. Saya tuh murid ke berapa ratusnya gitu kan. Dia murid kedua. Orangnya tuh lugu, Bu. Tahu lugu kan? Bukan lutung gunung ya. Artinya tuh apa ya, dari desa polos gitu kan. Nah, kayak Pak Ahmad. Nah, terus dia tuh gini. Dulu waktu belum ketemu guru saya tuh gini. Dia itu kan dari Salatiga ke Jakarta merantau. Terus dia itu kerja ini Bu, yang bengkel di Kenari itu loh, yang nggak punya tempat, cuman di pinggir jalan, modal laskotak itu. Itu kan serabutan ya. Nah, selama dia kerja itu dia tuh pusing karena kan
Uang nggak tentu kan, kadang-kadang ada mobil, kadang-kadang enggak kan, buat bayar kontrakan gimana. Dia dulu bujangan, terus dia mikir, ini kalau saya kawin gimana juga, anak gimana, kalau penghasilan nggak tentu kan, bahkan buat kontrakan buat makan aja susah, gitu kan. Nah, akhirnya dia ketemulah Pak Guru itu, karena rumahnya dekat gitu kan. Terus dia ngobrol, Pak Guru ini gimana ya, kenapa Mas, gitu kan. Dan dia sebenarnya Islamnya Islam KTP dulu. Dia bilang, dia ceritain saya kerja serabutan gitu kan, nggak jelas juga, terus misalnya penghasilan mobil juga kadang-kadang ada yang penyok ada yang enggak, meskipun saya berdoa mudah-mudahan ada mobil penyok kan gitu soalnya. Kan dia KTP emang nggak ngerti, belum ngerti gini kan. Nah, terus apa yang harus saya lakukan, itu yang terjadi ya Bu ya. Nah, terus dia bilang gini, karena Pak Guru itu ngelihat ini orang, kalau kalau ibu kan saya rubah mindsetnya, paham ya. Kalau ini kan polos, gimana mau cara mindset? Nah, akhirnya guru saya ngasih tips sederhana. Udah gini-gini Mas Dwi, gimana Pak? Mas Dwi tolong seminggu ini, kata dia, seminggu ini, Mas Dwi tetap kerja, tetap mengeluh dengan apa yang dikeluhkan. Ya, nanti seminggu lagi datang lagi ke saya. Jadi dia tetap suruh kerja, tapi keluarkan mengeluhnya. Kan dia senang ngeluh, Bu. Ayo, manusia tuh senangnya ngeluh atau bersyukur? Loh, Mas Dwi semua ini. Nah, dasarnya ngeluh kan? Nah, terus lo maksudnya gimana Pak Guru? Udah, Mas Dwi seminggu ini kerja sama, silakan ngeluh, nanti pas nanti akhir kan datang akhir minggu tuh Sabtu ya, Sabtu Minggu, nanti datang ke sini lagi. Jadi seminggu ya, ngeluh silakan. Udah tuh dia kerja tetap ngeluh sama temennya, ngobrol ini kontrakan gimana, selalu ngomong gitu. Selama seminggu. Akhirnya datang lagi tuh ke guru saya. Gimana Mas Dwi, sehat? Sehat. Sudah makan? Sudah. Nah, kemarin gimana? Mau panjang tuh dia mengeluh. Guru saya bilang stop, stop, stop. Kenapa? Sekarang saya minta lagi 1 minggu. Saya minta lagi 1 minggu lagi. Maksudnya gimana Pak Guru? Mas Dwi 1 minggu ini dablek, nggak usah mikir tapi tetap kerja. Jadi yang di rumah apa? Yang seminggu pertama dia ngeluh, guru saya minta yang minggu kedua ini tolong dablek, nggak usah mikir. Mau mati-mati, mau bayar kontrakan atau enggak, yang penting tetap kerja. Baik, dia praktekkan. Minggu yang kedua dia dablek aja Pak, nggak mikir. Pokoknya kerja, nggak mikir kontrakan gimana, nggak mikir nanti ke depan kawin gimana, dia tetap kerja. Ya. Nah, datanglah minggu yang ketiga kan? Nah, Mas Dwi, sudah makan? Sudah. Sehat? Sehat. Sekarang minggu ketiga saya mohon minta. Kemarin Mas Dwi khawatir dengan hidupnya, tetap hidup di minggu pertama. Dablek pun tetap hidup. Sekarang tolong pilih minggu ketiga. Mau dablek tetap hidup atau khawatir tetap hidup? Dia milih yang mana? Ibu mau nggak coba sebulan dablek, sebulan khawatir? Lo kan sama-sama saja. Ibu mau khawatir mengeluh kalau memang takdir Allah masih ada, rezeki tetap ada. Ya kan? Mau dablek, mau ikhlas, mau menerima pun tetap juga ada. Jadi Mas Dwi pilih yang mana sekarang? Khawatir tetap hidup atau dablek tetap hidup? Karena apa? Saya pilih dablek aja. Guru tetap hidup. Ya udah. Akhirnya tetap diajari cara sholat, diajari cara sabar. Itu loh yang tujuh. Jadi ternyata Bapak Ibu, ya, bahagia tidak bahagia, menderita atau tenang, itu tergantung pilihan kita. Dan Bapak Ibu juga sadari, Cok. Bapak Ibu punya masalah, mau tenang juga tetap menjalani masalah. Mau khawatir pun tetap menjalani masalah. Kenapa pilih yang khawatir, sama-sama menjalani kok? Ya. Mau ikhlas juga tetap harus menjalani, nggak ikhlas pun tetap harus menjalani. Dan mohon maaf, lebih tenang yang mana kira-kira? Ikhlas menjalani atau tidak ikhlas menjalani? Ya sudah, jangan ngeyel, jangan ngegerutu. Jalani aja, sama-sama menjalani. Atau mau dipraktekkan kayak Mas Dwi, seminggu dablek, seminggu khawatir? Nggak usah lah, ibu-ibu kan udah paham ini. Ya, jadi nanti ada masalah, tenang, Allah pasti nolong. Jalan aja, pasti ditolong. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kita hidup cuma sekali. Masa sekali menderita, nggak bisa diulang? Berarti kalau ibu menderita itu rugi, karena waktu terus berjalan ke depan. Ibu mau menderita tetap harus menjalani, bahagia pun tetap harus menjalani. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang menderita, khawatir, rugi atau enggak? Berarti cara supaya iman stabil apa? Dablek aja, pasti dijalani. Dari mana? Nggak tahu saya dari mana, tapi kata Allah, Allah akan ngasih rezeki. Jalani, udah pasti dibuktikan. Karena Allah sesuai praduga prasangka
hambanya. Capek Bu mikir tuh. Ya kalau benar, kalau salah. Karena karakter manusia apa? 10 ayat 36. Nih. Karakter manusia. Surat 10 Yunus ayat 36. Apa kata Allah? Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Nah, terus? Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Nah, Ibu kalau ada kejadian sering menyangka-nyangka nggak? Aduh, nanti gimana-gimana. Betul nggak itu? Dari kapan Ibu begitu? Sampai kapan? Sampai sekarang. Padahal di ayat berikutnya apa? Di 37-nya? Harusnya? Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Terus? Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Terus? Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Berarti harusnya boleh ragu atau yakin? Maka pilihan manusia itu cuma dua dalam menjalin masalah. Percaya Al-Quran atau tidak percaya Al-Quran. 10 ayat 40. Apa? Ayat 40. Nah, perhatikan ya. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Berarti pilihan atau takdir? Pilihan atau takdir? Ibu menderita bahagia, pilihan atau takdir? Pilihan. Ibu percaya Quran atau tidak percaya Quran, pilihan atau takdir? Pilih, silakan pilih. Dablek sama khawatir, pilihan atau takdir? Pilihan. Ibu pilih yang mana? Nggak usah dijawab, Ibu nanti praktekkan. Jelas? Tapi dablek dengan keyakinan kepada apapun yang Allah janjikan. Baik, ada pertanyaan satu lagi? Wah, sudah yakin semua ini ya. Ingat ya, berarti nanti apapun kejadian di depan mata kita langsung doa. Tapi harus ikhlas dulu. Kalau nggak ikhlas, diam dulu. Udah tenang hatinya, udah menerima, baru berdoa. Dilatih. Kalau marah, tenang dulu, redakan dulu marahnya, baru berdoa. Kalau khawatir, tenang dulu khawatirnya, mulai yakin, baru berdoa. Jadi awas ya, kondisi hati itu menentukan doa Bapak Ibu dikabulkan atau tidak. Karena berdoa itu urusannya dengan hati. Ya, kayaknya udah cukup dulu nih. Udah semangat lagi ya. Bu Mira semangat? Praktek dulu. Kalau sudah praktek, gini loh Bapak Ibu ya. Saya mau nanya, orang semakin yakin itu setelah terbukti atau sebelum terbukti? Nah, Allah kan nyuruh kita membuktikan kan, ayo buktikan ayat-ayatku, pasti akan terjadi. Kan Allah juga nyuruh. Allah pasti senang kalau ibu caranya membuktikan ayat-ayat Allah. Buktikan, semakin terbukti logikanya harusnya semakin yakin. Contoh, misalnya contoh. Si Fulan dikasih masalah. Terus si Fulan tuh yakin, nanti pasti Allah nolong gitu kan. Benar, akhirnya Allah nolong kan karena keyakinannya kan. Berarti nanti ketika ada masalah ke depannya pun, kira-kira dia tetap yakin nggak nanti Allah nolong? Ya sudah, apa masalahnya? Kenapa? Karena kemarin aja masalah ditolong Allah, berarti sekarang pun akan ditolong Allah. Berarti masalahnya apa? Masa nggak percaya Allah pasti nolong? Ibu, kalau ibu ingin percaya gula itu manis, perlu berapa kali nyoba? Kalau misalnya ibu ingin percaya gula itu manis, berapa kali nyoba? Sekali. Kalau ibu ingin percaya Allah tuh nolong, perlu berapa kali? Masa untuk percaya gula itu manis ibu perlu sekali? Untuk percaya Allah nolong perlu berkali-kali, bahkan nggak percaya-percaya? Kan ini aneh. Gula percaya, Allah nggak percaya. Jadi ibu Tuhannya siapa? Ayo gula, buktikanlah. Masa ibu percaya gula sekali? Oh iya manis, saya bilang asin tetap aja manis kan? Masa Allah nolong berkali-kali ibu nggak percaya-percaya? Nah, padahal ikhtiar itu untuk meningkatkan kepercayaan, keyakinan. Makanya disuruh ikhtiar.
Kalau ibu nggak ikhtiar, ibu nyuruh Allah dong datangin rezeki. Justru kita ikhtiar tuh menjemput ya, soalnya. Wah, kerasa ya. Pas pulang, lupa lagi. Karena kalau Buddha yang langsung bisa, nanti nggak ngaji lagi. Wah, iya memang. Diulang lagi. Kan ini kita udah berapa tahun di sini? Dari sebelum COVID juga kan kita udah kenal. Harusnya tuh ibu tuh udah marifat, udah nggak mikir dunia. Dunia datang sendiri harusnya. Udah, pokoknya tenang aja. Kita latihannya Bu ya. Minimal, minimal target ibu hidup tenang di dalam menjalani masalah hidup dulu itu. Karena ternyata kalau ketenangan itu ciri dari Allah akan menolong kita. Jadi gini ya, kalau ibu tanya kapan Allah menolong, itu cirinya biasanya Allah turunkan ketenangan. Ibu punya masalah, ini kapan nih Allah nolong? Kalau ibu misalnya mulai hatinya tenang, itu Allah akan mulai nolong. Tapi kalau ibu punya masalah, masih bingung, masih gelisah, itu jauh dari pertolongan Allah. Jadi cirinya tuh Allah menolong atau tidak, itu biasanya menurunkan ketenangan dulu. 48 ayat 4. Biasanya Allah menurunkan ketenangan dulu, terus nanti Allah akan nolong. Kalau nggak tenang, Allah nggak akan tolong. Surat 48 Ayat 4. Ayat 4. Apa kata Allah? Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang mukmin. Tuh. Untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang kan ibu tenang gelisah kan nggak bisa diatur kan? Benar nggak? Jadi cirinya nanti Allah mulai nolong itu, ibu meskipun masalah belum selesai, ibu akan tetap dibuat hatinya tenang. Itu mulai itu pertolongan Allah muncul. Tiba-tiba ada pertolongan dari si A, si B itu akan muncul nantinya. Tapi biasanya diawali dari ketenangan hati dulu. Berarti sebelum hati ibu tenang, ibu harus berusaha. Caranya bagaimana? Dablek aja, jalani aja. Jelas Bapak Ibu nih? Baik, kalau jelas, terima kasih. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata saya kurang berkenan, dimaafkan ini Bapak Ibu. Baik. Sebelum ditutup, ya kita berdoa. Saya akan berdoa 3 poin seperti biasa ya. Saya akan berdoa 1, minta ampun, bahagia dunia akhirat. Yang ketiga, kabulkanlah hajat-hajat kami. Ibu siapkan doanya minta apa? Ya, bisa ya? Ibu siapkan doanya minta apa? Pas saya bilang kabulkanlah hajat-hajat kami, silakan berdoa, minta apapun. Ya. Udah siap belum? Ibu pengen apa? Oke ya? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang pertama ya Allah, kami berkumpul bermunajat kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa dari kami lahir hingga saat ini ya Allah, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Dosa kedua orang tua kami, dosa leluhur kami, dan dosa anak-anak keturunan kami ya Allah. Yang kedua ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat ya Allah. Bimbing kami agar selalu lurus di jalan-Mu ya Allah, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Yang ketiga ya Allah, tolong kabulkanlah hajat-hajat kami. Silakan Bapak Ibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوين علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وعافية عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.